Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris. Perlu adik-adik ketahui bahwa Prodi Tadris Bahasa Inggris merupakan salah satu prodi unggulan atau prodi favorit yang ada di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat sekali lagi atas keberhasilan adik-adik mahasiswa baru menjadi orang-orang terpilih dari sekian ribu pendaftar yang ingin menjadi mahasiswa di Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kediri. Baik, adik-adik mahasiswa baru tentu mencari ilmu di bangku kuliah berbeda dengan mencari ilmu ketika adik-adik masih berada di bangku sekolah. Kami berharap adik-adik mahasiswa baru bisa segera dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan suasana dan atmosfer situasi akademik yang ada di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Kami mempunyai moto untuk mencetak lulusan yang kreatif, aktif, dan inovatif. Baik, adik-adik mahasiswa baru, Prodi Tadris Bahasa Inggris mempunyai visi untuk mencetak guru bahasa Inggris yang profesional di jenjang tingkat menengah, yaitu menjadi guru bahasa Inggris di SMP dan SMA. Tidak hanya itu, selain untuk mencetak kompetensi utama sebagai guru bahasa Inggris, kami Prodi Tadris Bahasa Inggris juga menawarkan beberapa kompetensi tambahan, sehingga nanti adik-adik bisa menjadi seorang translator, seorang jurnalistik, seorang pramuwisata, peneliti bahasa, maupun seorang sastrawan. 5 kompetensi tambahan ini akan ditawarkan ketika adik-adik mulai berada di semester 4. Jadi tidak perlu difikirkan dulu ya. Jadi tidak perlu difikirkan dulu sekarang. Nanti baru di semester 4 kalian harus memilih salah satu kompetensi tambahan ini. Adik-adik mahasiswa baru, untuk bisa lulus dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, maka adik-adik harus lulus atau menempuh mata kuliah sebanyak 150 SKS yang kami tawarkan dari semester 1 sampai semester 8. Baik teman-teman, mahasiswa baru, tadi sudah saya jelaskan bahwa teman-teman bisa lulus dalam menempuh 150 SKS dari semester 1 sampai semester 8. Nah, di slide ini sudah tercantum detail beban SKS dan semester. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru di semester 1 akan menempuh 18 SKS. Di semester 2 sampai semester 6, mahasiswa menempuh 22 SKS. Dan nanti di semester 7, 14 SKS. Dan di semester 8, itu hanya menempuh 8 SKS. Di mana semua total beban SKS dari semester 1 sampai semester 8 adalah 150 SKS. Jadi adik-adik nanti harus bisa lulus semua mata kuliah SKS ini dari semester 1 sampai semester 8 dengan menempuh 150 SKS. Baik, nah adik-adik mahasiswa baru, ini untuk detail per semester ya. Sekarang kita ada di semester 1. Nah, adik-adik nanti secara otomatis akan mendapatkan 18 SKS di kartu rencana studinya. Nanti adik-adik masih baru langsung kuliah dengan mata kuliah berikut ini. Bahasa Arab ya, itu nanti 2 SKS. Kemudian tafsir, itu nanti 2 SKS. Metodologi studi Islam, itu 2 SKS. Pengantar pendidikan, 2 SKS. Kemudian intensive course, 10 SKS. Mata kuliah intensive course ini besar ya, SKS-nya 10. Di lapangan nanti adik-adik mahasiswa baru bebannya atau jamnya itu nanti 16 SKS. Jadi adik-adik nanti masuk tiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu untuk intensive course. Apa aja yang dipelajari di intensive course? Di intensive course ini adalah pelajaran bahasa Inggris untuk
matrikulasi atau penyetaraan. Adik-adik kan dari berbagai background ya bahasa Inggrisnya. Ada yang mungkin sudah mahir, ada yang mungkin masih pemula. Nah, di sini di intensive course ini kita akan berusaha menyamakan nih kemampuan adik-adik semuanya dimulai dari dasar. Itu seperti istilahnya adalah matrikulasi begitu ya. Di sini adik-adik harus belajar keras untuk bisa lulus intensive course ya. Jadi harus semangat. Kelihatannya memang membosankan karena SKS-nya banyak. Terus harus masuk seperti kayak sekolah lagi seperti itu. Tapi ini penting untuk bekal adik-adik nanti untuk ke semester berikutnya. Kalau intensive course-nya nggak lulus, nanti adik-adik tidak bisa mengambil mata kuliah bahasa Inggris yang ada di semester 2. Karena intensive course menjadi mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah yang ada di semester 2. Nah, ini untuk sajian mata kuliah yang ada di semester 2. Nanti adik-adik harus registrasi dulu ya. Habis itu bisa melakukan pengisian KRS, Kartu Rencana Studi. Kalau di semester 1 nanti teman-teman KRS-nya sudah langsung kita buatkan. Tapi di semester 2 nanti teman-teman membuat KRS sendiri ya. Nanti bagaimana prosesnya akan diterangkan oleh staf akademik ya. Oke, di sini di semester 2 ini adik-adik nanti mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia 2 SKS. Kemudian Bahasa Arab 2 SKS. Nah, di kolom ini ada mata kuliah prasyarat. Nah, tertulis Bahasa Arab 1. Ini artinya adalah jika adik-adik tidak lulus Bahasa Arab 1 yang ada di semester 1, maka adik-adik tidak bisa mengambil Bahasa Arab 2 yang ada di semester 2. Paham ya arti dari mata kuliah prasyarat. Kemudian adik-adik juga mengambil hadis. Nah, ini 2 SKS. Kemudian administrasi dan manajemen pendidikan 2 SKS. Intensive listening dengan mata kuliah prasyarat IC 2 SKS. Intensive reading dengan mata kuliah prasyarat IC 2 SKS. Sentence and paragraph writing dengan mata kuliah prasyarat IC juga 4 SKS. English for conversation dengan mata kuliah prasyarat IC 2 SKS. Grammar in daily practice dengan mata kuliah prasyarat juga IC itu 4 SKS. Nah, jadi IC atau intensive course yang nanti adik-adik ambil di semester 1 itu penting. Kenapa? Karena menjadi mata kuliah prasyarat. Nanti kalau adik-adik nggak lulus intensive course, maka adik-adik nggak bisa mengambil mata kuliah seperti intensive listening, intensive reading, sentence and paragraph writing, English for conversation, dan grammar in daily practice. Jadi adik-adik harus semangat ya nanti belajar IC-nya. Oke, yuk kita lanjut ke semester berikutnya. Oke, di semester 3 adik-adik nanti juga menempuh 22 SKS yang terdiri dari praktek ibadah 2 SKS, psikologi pendidikan 2 SKS, academic listening dengan mata kuliah prasyarat intensive listening 2 SKS, academic reading dengan mata kuliah prasyarat intensive reading 4 SKS, mata kuliah essay writing dengan mata kuliah prasyarat sentence and paragraph writing 4 SKS, academic speaking dengan mata kuliah prasyarat English for conversation 4 SKS.
Kemudian mata kuliah Grammar in Media Discourse dengan mata kuliah prasyarat Grammar in Daily Practice 2 SKS. Kemudian ada mata kuliah English Phonetics and Phonology. Ini tidak ada mata kuliah prasyaratnya ya, jadi bisa diambil itu sebanyak 2 SKS. Jadi masih ingat kan adik-adik tadi apa maksud mata kuliah prasyarat? Oke, artinya jika adik-adik di semester 2 tidak lulus intensive listening, maka adik-adik tidak bisa mengambil academic listening di semester 3 ini. Begitupun dengan intensive reading yang ditawarkan di semester 2, jika adik-adik tidak lulus, maka tidak bisa mengambil academic reading. Itulah arti mata kuliah prasyarat. Jadi adik-adik harus memperhatikan mata kuliah prasyarat di semester berikutnya, ya. Jadi harus semangat belajarnya supaya bisa lulus, ya. Oke. Sekarang kita move on semester berikutnya. Baik adik-adik, sebelum kita melangkah ke semester 4, saya ingin menjelaskan dulu tentang mata kuliah pilihan yang tadi sudah saya jelaskan sebagai kompetensi tambahan lulusan dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Selain menjadi guru bahasa Inggris, yaitu bisa menjadi jurnalistik salah satunya ya. Nah ini bagi teman-teman yang mengambil jurnalistik, lihat angka 1 di slide ini. Diwajibkan mengambil mata kuliah English for Journalism, Journalistic Reportage, English for Journalism News Writing, English for Journalism Photography, and English for Journalism Practical Work. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mata kuliah pilihan ini akan ditawarkan mulai dari semester 4 ya. Jadi nanti di semester 4 adik-adik mengambil mata kuliah pilihan sesuai dengan passionnya. Kalau passionnya jurnalistik, maka nanti mengambil mata kuliah yang terkait dengan jurnalistik. Begitupun kalau kamu wisata, ya nanti adik-adik mengambil mata kuliah tentang English for Tourism. Begitupun adik-adik yang ingin menjadi sastrawan, ya nanti mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan creative writing. Begitupun untuk yang suka dengan penerjemahan atau translator, maka nanti wajib mengambil mata kuliah pilihan yang terkait dengan penerjemahan. Ataupun adik-adik nanti kalau punya passion dalam penelitian bahasa, maka dari semester 4 akan diarahkan untuk mengambil mata kuliah pilihan yang berbasis linguistik. Oke, supaya tidak bingung, kita ke detailnya ya. Kita move ke slide berikutnya. Oke, ini slide semester 4 ya, mata kuliah yang ditawarkan. Di semester 4 adik-adik nanti mengambil 22 SKS yang terdiri dari 20 SKS itu mata kuliah yang semuanya wajib diambil ya. Sedangkan yang 2 SKS di sini adalah 2 SKS mata kuliah pilihan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ayo kita lihat secara detail ya. Jadi nanti di semester 4 adik-adik wajib mengambil BTQ 2 SKS, perkembangan peserta didik 2 SKS, extensive reading 2 SKS. Ingat ya, ada mata kuliah prasyarat academic reading di sini, maka adik-adik wajib lulus academic reading yang ditawarkan di semester 3. Begitupun academic writing, public speaking, grammar for academic discourse. Ini punya mata kuliah prasyarat yang dimana mata kuliah yang ada di semester 3 itu harus lulus. Ya, kalau nggak lulus nggak bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan di semester 4 ini. Nah, jadi harus sekali lagi semangat belajar ya. Nah, that is the challenge ya untuk jadi mahasiswa prodi di Tadris Bahasa Inggris. Begitu banyak mata kuliah prasyaratnya yang memang harus lulus dulu di sini. Kalau nggak bisa nggak bisa naik ke level berikutnya ya. Seperti itu. Oke, kemudian English Morphosyntax 2 SKS, kemudian Literature in ELT 2 SKS, kemudian ada internship
1. Ini kalau di Indonesia kan magang 1, ya. Mata kuliah prasyaratnya adalah pengantar pendidikan yang ada di semester 1. Nah, jadi adik-adik, pengantar pendidikan ini wajib lulus ya. Karena menjadi mata kuliah prasyarat untuk magang 1 yang ada di semester 4. Kok jaraknya jauh sekali bukan semester 2 atau semester 3? Iya. Jadi tidak mesti semester 3 mata kuliah yang ada di semester 3 itu menjadi mata kuliah prasyarat di semester berikutnya. Bisa jadi seperti ini, pengantar pendidikan yang ada di semester 1 menjadi mata kuliah prasyarat untuk magang 1 yang ada di semester 4. Nah, adik-adik perlu hati-hati ya untuk melihat ini mata kuliah prasyarat. Oke, kemudian berikutnya adalah mata kuliah pilihan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau adik-adik suka tentang jurnalistik, maka nanti adik-adik mengambil English for Journalism, ya, 2 SKS. Jadi yang ada bintangnya sebelum mata kuliah, nah ini ada tanda bintang kecil sebelum mata kuliah itu, maka ini adalah mata kuliah pilihan. Wajib mengambil salah satu sesuai dengan passionnya. Kalau suka tourism maka ngambil English for Tourism. Kalau suka sastra maka ngambil yang creative writing, poetry. Kalau suka penerjemahan ngambil yang English Indonesian Translation. Kalau suka penelitian bahasa atau linguistik ngambil yang Language Researcher, Sociolinguistik. Ya, jadi yang berbintang itu mata kuliahnya nggak usah diambil semuanya, tapi ambil salah satu sesuai dengan passionnya adik-adik nanti. Nah, sekali lagi dipikirkan nanti aja ya, sambil cari-cari tahu info ke kakak tingkat seperti apa sih jurnalistik, seperti apa sih tourism, seperti apa sih poetry, seperti apa sih translation, seperti apa sih linguistik. Nah, itu masih ada waktu 3 semester. Ya, baru nanti semester 4 kalian harus memilih salah satunya. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita di slide semester 5. Ini hampir sama dengan semester 4 ya. SKS yang ditawarkan adalah 20 SKS plus 2 SKS mata kuliah pilihan, sehingga totalnya adalah 22 SKS. Adapun rinciannya seperti ini ya. Ada filsafat umum 2 SKS, ada second language acquisition 2 SKS, teaching English for young learners 2 SKS, teaching English as a foreign language 4 SKS, language assessment and testing development 4 SKS, technology enhanced language learning 2 SKS, quantitative research methodology 4 SKS, kemudian ditambah dengan mata kuliah pilihan. Tadi kalau yang jurnalistik ngambil lagi yang di semester 5 adalah English for Journalism. Ini harus linier ya. Jadi kalau yang di semester 4 ngambil jurnalistik, maka di semester 5 juga harus ngambil yang jurnalistik. Nggak boleh dicampur-campur. Ya, nanti ilmunya kurang afdol. Jadi mata kuliah pilihannya wajib kalau ngambil jurnalistik, maka semester 5 juga jurnalistik. Sampai semester 7 nanti yang diambil adalah mata kuliah yang terkaitannya dengan jurnalistik. Begitupun dengan mata kuliah pilihan yang lain. Kalau yang diambil translation, maka dari semester 4 sampai semester 7 maka wajib mengambil mata kuliah yang terkait dengan translation. Gitu ya. Oke. Saya kira itu dulu untuk yang semester 5. Kita move ke semester 6 ya. Baik teman-teman, ini dia slide untuk yang semester 6. Nah, semester 6 ini hampir sama dengan semester 4 dan semester 5. Yang ditawarkan ada 20 SKS plus 2 SKS mata kuliah pilihan. Jadi total 22 SKS. Di sini ada PPKN 2 SKS, Fikih 2 SKS, Curriculum and Material Development in Language Teaching 4 SKS, Current Issues in English Language Teaching 2 SKS, Mobile Assisted Language Learning atau MAL 2 SKS, Internship 2 atau Magang 2 SKS, Qualitative Research Methodology 4 SKS, Research Statistic and Data Analysis 2 SKS, kemudian mata kuliah pilihan 2 SKS. Oke, dari sini paham ya.
Insya Allah paham. Oke, next kita move ke semester 7 ke slide berikutnya. Oke, ini dia slide untuk semester 7. Ini iya, SKS-nya lumayan kecil ya, hanya 14 SKS. Ini ada Teologi Islam 2 SKS, KKN 4 SKS, Micro Teaching dengan mata kuliah prasyarat yang sedemikian banyak ya, ada TEFL, ada Curriculum and Materials Development, ada Language Assessment and Testing Development. Nah, ini mata kuliah yang ditawarkan di semester 5 adik-adik. Jadi adik-adik nanti harus lulus loh ya mata kuliah ini. Nah, itu Micro Teaching ya, 2 SKS. Kemudian Thesis Proposal Writing and Seminar. Ini adalah proposal ya, adik-adik harus lulus mata kuliah prasyarat yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, tesis proposal ini ada 2 SKS. Kemudian plus mata kuliah pilihan 4 SKS. Mata kuliah pilihannya ini adalah practical work ya. Oke, jadi ini total 14 SKS. Nah, bagi adik-adik yang mungkin ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus nih di semester 3 mungkin atau semester 5 itu bisa mengambil mata kuliah yang tidak lulus itu di semester 7 ini ya. Jadi masih ada sisa SKS. Biasanya adik-adik itu satu semester itu dijatah SKS-nya 22. Nah, jadi kalau di semester 7 itu hanya 14, sisanya nah itu bisa mengambil mata kuliah atau mengulang mata kuliah yang kemarin tidak lulus yang di semester 3 maupun semester 5. Gitu ya. Oke, ini dia semester akhir ya, semester 8. Nah, di semester 8 ini adik-adik hanya menempuh 8 SKS saja, terdiri dari 2 mata kuliah yaitu Internship 3, Teaching Practice atau Magang 3, dan Skripsi. Nah, Skripsi ini wajib diambil ya. Ini adalah tiket kalian untuk bisa lulus. Kalau semua mata kuliah sudah lulus tapi skripsinya belum selesai, maka adik-adik tidak bisa lulus. Jadi harus selesai skripsi. Nah, skripsi ini nanti diujikan ya. Diujikan dengan penguji skripsi, tidak hanya satu, nanti pengujinya ada 3. Begitu ya, tidak usah khawatir ya, karena nanti adik-adik kan sudah dibekali dengan mata kuliah yang akan membantu adik-adik bisa menyelesaikan skripsi. Dan banyak kok kakak-kakak tingkat kalian itu, hampir 80% dari mereka itu lulus on time. Ya, 18 SKS bisa selesai. Jadi jangan khawatir ya, pasti bisa. Jadi semangat dalam hati, niat lulus tepat waktu begitu ya, dan pasti bisa gitu. Oke. Oke, ini adalah range atau interval atau penilaian ya. Kapan sih saya lulus atau kapan sih saya tidak lulus? Nah, untuk nilai kalian di IAIN Kediri menggunakan interval seperti ini. Jadi ada nilai A plus, ya, ada nilai A, ada A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, C minus, D, dan E. Teman-teman minimal untuk bisa lulus itu nilainya harus C. Di mana range-nya intervalnya 61 sampai 65. Oke. Nah, secara detail bisa dilihat di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau D itu tidak lulus, kalau E itu juga tidak lulus. Jadi minimal untuk bisa lulus adalah C. C minus juga tidak lulus. Nah, ini adalah buku bimbingan akademik yang isinya tentang detail kurikulum yang tadi sudah saya jelaskan. Buku bimbingan akademik ini akan dibagikan ke adik-adik mahasiswa baru
setelah kalian masuk perkuliahan ya. Jadi jangan khawatir kalau lupa-lupa atau bagaimana tadi tentang mata kuliah prasyarat atau mata kuliah apa saja yang harus ditempuh gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini nanti akan dibagikan ke adik-adik. Kalaupun tidak sempat dibagikan karena ini masa pandemik, nanti akan ada link di mana adik-adik bisa mendownloadnya ya. Jadi adik-adik bisa tahu dan bisa didownload di HP-nya masing-masing begitu. Kami berharap teman-teman mahasiswa baru bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan menjadi kebanggaan dan menjadi alumni kebanggaan kami. Sekali lagi selamat atas keberhasilan adik-adik mahasiswa baru. Semangat dan menjadi mahasiswa yang kreatif, aktif, dan inovatif. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.